Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami selalu Kau ajak untuk berdoa, untuk menggantungkan diri kepada kehendak, untuk menjalankan kehendak-Mu semata, untuk menjadi sehati sepikir dengan Engkau yang penuh kasih, penuh pengampunan, penuh kesabaran. Untuk kami ya Bapa, untuk menjadi seperti Putra-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, setelah Yesus berdoa seorang diri di suatu tempat, para murid meminta kepadanya untuk diajari berdoa. Seperti Yohanes Pembaptis. Ajari kami berdoa. Permintaan dan permohonan ini dijawab Yesus dengan doa yang sudah kita kenal, doa Bapa kami. Apa yang perlu kita ulang sekali lagi? Doa itu adalah sepanjang masa. Ya. Doa itu sesuatu yang harus belajar terus-menerus, tidak pernah berhenti. Ajari kami berdoa. Ketika masih kecil kita diajari berdoa sebagaimana kita diajari masih kecil. Ketika saat-saat yang kita lalui, kita konsisten berdoa dan berdoa. Ya. Apa yang sebetulnya penting dan perlu kita sadari? Ya, sekali lagi, permintaan ajari kami berdoa. Itu adalah suatu permohonan terus-menerus. Sepanjang hidup. Akan saya sebagai imam pun yang sudah hampir 40 tahun menjadi imam, harus terus belajar lagi. Karena doa memang bermula dari kita. Meskipun doa yang bermula dari kita itu dari Roh Kudus. Tuhan menggerakkan kita untuk seperti Bunda Maria. Roh Kudus, malaikat berkata kepada Maria, akan datang kepadamu. Jadi unsur penting adalah pertama-tama ada disposisi batin. Kita punya disposisi batin untuk mendengarkan suara hati, untuk mendengarkan suara Roh Kudus, supaya kita mendoakan bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain, tapi memuji Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Jadi kita doa pertama-tama adalah pujian syukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan yang begitu agung, begitu mulia, begitu dahsyat bagi kita. Jadi doa adalah bentuk suatu pujian, suatu ungkapan kepada Allah yang berkuasa, Allah yang bertindak, Allah yang berkarya demi kebaikan kita. Dan itu adalah sekali lagi gerakan kapan kita berdoa. Memang perlu ada waktu-waktu berdoa. Pagi, siang, sore, malam, sebelum makan, sebelum tidur, kapanpun. Tetapi doa harus juga merupakan suatu sikap batin yang mencari Tuhan. Sekali lagi sikap batin yang berbuat baik kepada Tuhan. Sikap batin yang berbuat baik kepada sesama. Sikap batin untuk menciptakan pengampunan. Ya. Ampunilah. Jadi di dalam doa Bapa kami itu ada banyak-banyak aspek-aspek di dalam hidup doa. Mengampuni orang lain. Ya. Sebelum kamu berdoa, sebelum kamu pergi ke ibadat, ampunilah musuh-musuh. Jadi ketika Yesus mengatakan berdoa di Taman Getsemani, berdoalah 1 jam saja. Mengapa doa kita 1 jam saja? Dan Yesus juga pergi ke bukit-bukit untuk berdoa seorang diri. Jadi ada banyak unsur-unsur dalam doa yang masih harus kita lakukan sehubungan dengan gerakan Roh Kudus yang membimbing kita pada suatu saat tertentu, pada detik tertentu. Jadi unsur penting di dalam hidup doa adalah mendengarkan suara Roh Kudus, suara kebaikan, suara cinta kasih, suara pengampunan, suara kebijaksanaan. Ya. Itulah yang menjadi poin penting di dalam diri kita. Nah, untuk bisa seperti itu, maka dibutuhkan apa? Keheningan. Yesus berdoa seorang diri di atas bukit. Keheningan. Sehingga kita memiliki kepekaan, ketajaman untuk mendengarkan suara Tuhan. Apa yang baik dalam diri kita, apa yang mungkin tidak baik dalam diri kita. Itu juga menjadi suara Tuhan supaya kita hati-hati terhadap yang tidak baik. Nah, jadi keheningan, kesunyian adalah bagian di mana bukan sesuatu yang harus ada. Kita diam, kita sunyi, supaya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Supaya kita bisa mengetahui Tuhan mau apa dengan diri kita. Keheningan dan kesunyian. Mencari waktu untuk berdiam bersama Allah. Untuk berdialog dengan Allah. Maka seperti
Hari ini Yunus juga berdialog dengan jujur kepada Allah. Aku tidak suka orang Ninive bertobat. Yunus mengatakan itu, kenapa kau marah kepadaku? Lalu Tuhan menghibur dengan menghibur Yunus, tetapi Yunus mengatakan juga, lalu dia juga marah kepada Tuhan. Jadi ini ungkapan unsur lain dari aspek doa adalah kejujuran. Kita marah, kita sakit, kita sedih, kita susah. Ya, jadi mari saudaraku terkasih dalam Kristus, semoga kita dibimbing oleh Roh Kudus terus-menerus untuk berdoa sesuai dengan dorongan Roh Kudus itu, untuk hati-hati, untuk mengampuni, untuk memaafkan, untuk mencintai, mengasihi, dan seterusnya. Semoga Roh Kudus mendorong kita untuk terus berdialog, berkomunikasi, dan mendengarkan Tuhan seperti yang Ia kehendaki, supaya kita sehati sepikir dengan Tuhan. Dan itu adalah sepanjang hidup. Maka hari ini mari kita dalam hati berkata, Tuhan ajarilah aku berdoa. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.